mulai dulu. Selamat pagi, teman-teman, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini kita gabungkan saja ya untuk satu sesi. Oke, baik teman-teman, semoga selalu sehat ya, selalu semangat ya, tetap berproses ya, dan jangan lupa terus beribadah ya, tetap fokus pada tujuan masing-masing. Oke, baik, sekilas lagi teman-teman, kita coba sedikit refresh ya mengenai konsep intervensi organisasi. Jadi bagi teman-teman yang besok mau kerja di perusahaan, mau kerja di ranah industri dan organisasi, kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, ini bisa jadi menjadi salah satu tugas yang nanti akan Anda kerjakan ya di kantor ya. Karena kalau di bagian HRD itu juga punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan atau mungkin mengatasi lah beberapa permasalahan yang dialami oleh SDM. Jadi fokusnya teman-teman besok di kantor, di perusahaan, itu fokusnya ke SDM, ya, fokusnya ke karyawan. Kalau ada trouble, ada masalah tentang fasilitas, ada trouble tentang sistem, aturan, dan sebagainya, kita hanya melihat dampaknya di SDM-nya saja. Nah, kalau misalnya sudah sampai akut ya, istilahnya ya, masalahnya ya, itu yang harus segera kita tangani, teman-teman. Nah, ini paling tidak kita belajar dari hal yang kecil dulu ya. Kita belajar dari organisasi yang paling kecil dulu, karena toh setiap organisasi juga masalahnya juga berbeda. Nanti sebelum kita benar-benar Anda nanti melangkah jauh untuk masuk ke perusahaan yang lebih besar, kita coba untuk belajar dulu ya, belajar dari tingkatan organisasi yang paling kecil. Oke, langsung aja, mungkin dari kelompok 2, silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil laporannya dulu. Maksimal 8 menit ya, teman-teman, kelompok 2, monggo, waktu dan layar kami persilahkan. Ayo, siapa? Kelompok 2, monggo, silakan. Yuk, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perkenalkan, nama saya Danar Purusana Undito, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dan untuk kelompok kami yaitu ada ini, Pak, listnya. Kecuali yang Miko ini ya, Pak, dia nggak ada kontribusinya. Yang nomor 6 itu. Terus next. Jadi di sini kami ngambil kafe yang ada di Bantul, yaitu Areon Coffee and Tea. Lokasinya ada di Karangbayam, terus kecamatannya Bantul, Kabupaten Bantul, DIY. Next nih. Jadi profil dari Cafe Areon sendiri itu adalah salah satu kafe yang mengusung konsep, karena di tempat Bantul itu jarang kafe yang ada buat Instagramable. Jadi si ownernya ini punya visi buat menjadikan salah satu tempat nongkrong yang bisa buat ngumpul anak-anak muda yang mau Instagramable atau cuman nongkrong aja, Pak. Terus di sini cafe ini ada 2 lantai, yang satu indoor, ada juga yang outdoor, dan di sekitarnya juga banyak apa? Di sekitarnya itu luas pemandangan sawah yang bikin kafenya itu lebih asri dan lebih naturistik gitu, Pak. Terus untuk menunya sendiri itu bermacam ya, tapi kurang lebih masih standar kafe biasa dengan range harga sekitar 5.000 sampai 20.000. Dan kudapan makanan yang disajikan juga cenderung basic, seperti fresh ataupun kopi ataupun teh, dan minumannya juga sama aja. Next. Oke, untuk selanjutnya misi permasalahan utama, yaitu permasalahan utama yang terdapat dalam perusahaan adalah tidak terorganisirnya pekerjaan karyawan yang menyebabkan progres penyajian menu
membutuhkan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena karyawan di perusahaan cenderung melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job spec-nya. Next, selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kami melakukan assessment ke sana, Pak. Jadi problem yang menurut kami itu utama dan pokok itu perlunya adanya restructuring organisasi, di mana di sini adalah perlu perubahan struktur organisasi dan mereka mencari bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, karena kalau dari kami lihat alami serta amati, itu struktur organisasinya itu masih belum terlalu baik dan jelas, sehingga membuat outputnya seperti mungkin time manajemennya atau mungkin makanannya itu enggak sebaik yang bisa harusnya bisa dilakukan oleh si perusahaannya itu, Pak. Dengan tujuan menyusun format kelembagaan untuk mencapai tingkat kompetensi yang unggul serta tata kerja unitnya untuk lebih terorganisir. Seperti itu, Pak. Udah sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you, Mas Danar. Oke, kita sambil bahas bareng-bareng ya. Ini teman-teman kelompok 2, ini off cam nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mungkin nanti bisa responsif ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin saya tanyakan, bisa siapa aja, monggo yang jawab ya. Oke, terima kasih Mas Danar, Mas Maruf tadi yang menyampaikan hasil kegiatannya ya. Oke, jadi gini teman-teman, ya ini sekali lagi kita kayak belajar P3 lagi ya, kayak belajar seminar, kayak belajar skripsi nanti. Ini sebagian besar saya yakin sudah mengambil P3 ya, beberapa ya. Dan di konsep skripsi, di konsep penelitian, itu kan kita mengangkat suatu permasalahan yang dianggap penting ya, yang dianggap punya dampak ya terhadap organisasi atau perusahaan tersebut ya. Nah, sama halnya ketika kita bicara mengenai di intervensi organisasi. Jadi konsepnya mungkin agak berbeda tapi mirip-mirip ya. Kalau di skripsi, kalau di penelitian kita mencari atau mungkin menguji hubungan antar variabel, kemudian dikaitkan dengan teorinya. Tetapi kalau misalnya di intervensi, di sini teman-teman melihat suatu permasalahan, kemudian menentukan apakah permasalahan ini menjadi permasalahan yang utama atau enggak di suatu perusahaan. Kalau misalnya ini permasalahan yang utama di suatu perusahaan, teman-teman nanti akan mencoba untuk memberikan semacam solusi. Ya, jadi bentuknya pekerjaannya besok, kalau Anda ini beberapa saya kira beberapa juga tergabung di organisasi ya, baik di kelompok 2 atau kelompok 3, yang namanya perusahaan, organisasi, pasti nggak lepas dari permasalahan internal, dan tugasnya Anda besok ketika sudah menjadi HRD, itu harus peka sama kondisi atau masalah yang terjadi di perusahaan. Kalau memang masalah yang dialami di perusahaan sudah berdampak ya pada tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi, itu yang harus segera diatasi. Kalau yang ini contoh kecil ya, ini mungkin ada juga di tempat kalian. Contoh kecil deh, misalnya mungkin ada ya yang satu organisasi, satu UKM pacaran misalnya, ya antar pengurus ya si A sama si B. Tentu nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah kalau misalnya hubungan mereka mengganggu jalannya organisasi, bener ya. Tapi kalau misalnya bisa profesional, artinya ya udahlah mereka pacaran nggak masalah. Cuma kalau misalnya pas kerja, bikin event, bikin proyek, itu bisa profesional. Itu tentu bukan masalah. Ya, tetapi kalau misalnya sampai ke berdampak ya ke proker atau mungkin ke tujuan-tujuan dari organisasi, itu yang harus kita diintervensi itu dua orang itu. Ya, contohnya kayak gitu ya. Oke, ini Arion Coffee. Ini dapatnya dari mana, teman-teman? Apakah ada yang pernah kerja di sini atau punya salah satu anggota kelompok 2? Enggak, Pak, itu kebetulan anggota kelompok kami ada yang
koneksi di situ. Jadi kenal semacam kenal ownernya gitu dan orang-orang yang di situ aja sih, Pak. Oke, ini saya lihat banyaknya banyak yang mengambil lokasinya coffee shop ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, setiap organisasi, entah itu tempat usaha, warung kopi, warung makan dan sebagainya, laundry, fotokopian dan sebagainya, biasanya ada beberapa indikator, ada beberapa aspek yang menjadi tujuan atau outputnya sebuah perusahaan. Misalnya gini, ini tadi Mas Danar ya? Iya, Pak. Mas Danar, kamu tahu Regen nggak, Mas, fotokopian? Enggak, Pak. Regen fotokopian nggak tahu? Iya. Tahu, depannya warung Bali. Enggak, maksudnya enggak tahu, Pak. Masa nggak tahu? Enggak, Pak. Saya fotokopi, yang penting bisa buat fotokopi aja gitu lah. Oke, ada nggak di sini yang tahu Regen fotokopi? Ada, Pak. Ada, Pak. Mas Marudut, tahu, Mas? Tahu, Pak. Oke, sering di situ nggak, Mas Marudut? Iya, Pak. Keseringan Di di situ situ. fotokopi. Oke, kenapa Mas kok sering membeli fotokopian di situ daripada tempat yang lain? Di situ lebih cepat, Pak, dan dekat Apalagi? juga dari kosan. Selain lebih cepat, apa lagi? Karyawannya cukup gitu, Pak. Walaupun banyak yang lagi fotokopi, ada yang langsung ngambil alih, yang baru datang langsung cepat dilayanin gitu, Pak. Ya, lebih ke pelayanan ya. Iya, Pak. Ya, kita ambil contoh ya, Regen itu kan salah satu tempat fotokopi yang legenda ya buat anak kampus 1 ya. Jadi bahkan saking larisnya konsumennya nggak cuma dari anak mercu, nggak cuma dosen, tapi juga orang-orang atau instansi di sekitaran kampus 1. Malah bahkan kadang kalau misalnya menjelang UTS atau UAS itu Regen kadang tutup. Soalnya udah nggak mampu untuk menangani pelayanan ya, apalagi kalau misalnya menjelang yudisium, skripsi dan sebagainya. Ya, itu mungkin bagus sih untuk meningkatkan kualitas. Nah, itulah harus dilihat outputnya dulu. Oh, Regen karena mungkin cepat ya. Kalau yang saya sering Regen itu tukang fotokopinya, mas-masnya itu kan gercep ya, gerak cepat ya. Jadi ketika ada konsumen datang langsung gerak cepat ya, apa yang mau difotokopi dan sebagainya. Terus prosesnya juga cepat ya, walaupun cepat tapi juga rapi ya. Nah, kita mau bikin makalah dan sebagainya. Nah, sama halnya ketika kita fokusnya ke coffee shop. Nah, kalau dari Arion Coffee, ini standar atau mungkin ukurannya apa nih? Ukuran istilahnya bisa dikatakan, oh Arion Coffee bagus, rame misalnya. Nah, biasanya yang menjadi ukuran apa aja? Rame. Pak. Boleh, silakan. Pelayanannya, servisnya dari waiternya sendiri. Oke, pelayanannya apa lagi? Makanannya, terus makanannya dalam arti rasa sama harga, terus suasananya, lokasi tempatnya, sama mungkin apa yang ada kayak view-nya gitu, Pak. View-nya. Tempat parkir. Ya, ada banyak aspek ya. Oke, nah ini yang saya kira menjadi pegangan awal dulu, teman-teman. Kalau tadi kelompok 2 sudah sekilas menyampaikan, coba Mas, di slide nomor 3 ya, Mas. 3 atau 4 ya. Nah, nih stop. Oke, di sini ada kata-kata proses penyajian menunya membutuhkan waktu yang lama. Ini bisa menjadi masalah awal yang bisa kemudian dilakukan penggalian ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat suatu organisasi, perusahaan, melihat ada tidaknya masalah di situ, sekali lagi, nah kita melihat sebuah organisasi ya, ini kan termasuk organisasi nih, ya, Arion Coffee nih, ya. Kita bisa melihat output-nya dulu, atau bisa melihat isi dalam organisasinya dulu. Kalau misalnya melihat ada tidaknya suatu masalah. Kalau misalnya mau melihat output-nya dulu, ya udah kita lihat ini tujuannya tercapai enggak, misinya tercapai enggak dari Arion Coffee. Misalnya makanannya enak enggak, pelayanannya cepat enggak, mungkin dari baristanya atau mungkin dari waitresnya ramah enggak misalnya, gerak cepat enggak misalnya, terus dari lokasinya bersih enggak misalnya. Nah, yang dipegang itu dulu teman-teman. Ketika melihat suatu organisasi, ya kayak di SS, spesial sambal misalnya, ya kenapa kok orang banyak makan di SS? Ya karena murah, variannya banyak, enak, pelayanannya juga cepat, ya nggak terlalu lama, datang makanannya dari dapur misalnya. Nah,
Itu yang dibangun dulu. Nah, di sini sudah ada ya bahwa proses penyajiannya menu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini yang mungkin perlu dipertegas lagi. Apakah proses penyajian menu yang lama ini bisa jadi mempengaruhi omset atau enggak? Artinya gini, teman-teman. Ya coffee shop, warung kopi, warmindo, restoran itu kan ujung-ujungnya omset ya. Kita ngomongin soal masalah pemasukan. Kalau misalnya ngomongin soal omset, berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang beli produk tersebut, itu kan juga mungkin salah satunya dipengaruhi oleh pelayanan, ya, penyajian menu yang mungkin waktunya nggak terlalu lama. Nah, terus kalau misalnya ini memang mempengaruhi tujuan utama perusahaan, ya nggak apa-apa. Anda mengangkat soal ini. Nah, baru kemudian diturunkan di bawah. Oke, misalnya gini, ini kelompok 2 boleh siapa aja yang jawab ya. Kalau misalnya di sebuah restoran, kalau misalnya kita habis pesan menu, kemudian nyampe-nya ke meja kita, atau mungkin penyajiannya ke meja kita tuh biasanya agak lama. Nah, biasanya kenapa sih? Nah, ini bagi yang sering nongkrong ya, di restoran ya, di kafe. Pembagian kerjanya mungkin yang enggak terlalu baik, Pak, atau mungkin skill dari chefnya yang enggak mumpuni, padahal basic. Kalau enggak emang time manajemennya aja yang di bagian belakang itu enggak bagus. Apalagi Mas? Kira-kira. Yang simpel aja deh, kenapa kok bisa lama tuh makanannya? Peralatan, Mbak. Peralatannya gimana? Mungkin kurang mendukung. Misalnya, gimana Mas Rinomo misalnya? Karena saya pernah berpengalaman Pak kerja di dapur. Itu emang faktor peralatan berpengaruh sekali Pak. Contoh ada kompor yang high pressure, ada kompor yang biasa. Nah itu dalam kita menyajikan makanan itu sangat berpengaruh. Maksudnya ketika kita pakai high pressure kita bisa goreng dalam waktu 3 menit. Nah dan kita pakai kompor biasa bisa 5 menit. Gitu Pak. Jadi efisiensi waktunya sangat berpengaruh dari peralatan. Oke. Ada lagi kira-kira? Sudah Pak. Selain peralatan? Saya kira banyak ya. Apa? Coba. Izin bantu jawab Pak. Mohon maaf. Enggak, mungkin kayak penulisan di bagian dapur yang untuk menunjukkan itu mungkin agak sedikit lupa atau terlalu kurang fokus bisa jadi mungkin Pak. Oke. Ya, bisa macam-macam ya sebenarnya ya. Kenapa kok proses penyajian menunya bisa lama? Mungkin yang pertama, si karyawannya kurang gerak cepat. Ya, dia secara karakter mungkin kurang cepat. Yang kedua, bisa jadi mungkin tidak ada koordinasi antara si pelayannya dengan kokinya misalnya. Mungkin si pelayanannya nggak ada follow up, kurang ada komunikasi dengan kokinya, sehingga kokinya mungkin nggak masak ya apa yang sudah diberikan sama pelayanannya misalnya. Terus peralatan bisa jadi mungkin iya. Terus selanjutnya bisa jadi mungkin skill dari kokinya. Dia mungkin koki baru, dia belum pernah masakan seperti ini. Mungkin butuh proses yang agak lama, ya kurang cocok, ya mungkin nggak enak, dibuang dulu, dibuat lagi yang baru misalnya. Nah, artinya teman-teman dari Aren Coffee ini di kelompok 2 ini kita simpel aja ya mikirnya ya, simpel aja. Kira-kira yang bikin penyajian menu nggak lama tuh apa? Kalau di sini dituliskan cenderung melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job desk-nya. Artinya mungkin ya karyawan yang kerja di sana itu pekerjaannya tidak sesuai dengan kompetensi atau mungkin dari job spesifikasinya. Kalau misalnya permasalahan utamanya seperti ini, saya kira simpel aja Mas Mbak. Jelaskan kayak ini kan, ya udah dibenahi job desk-nya. Artinya kita bikin semacam job desk ya, kemudian bikin semacam job space. Nah, kalau misalnya ini job desk, job space konsepnya udah tahu ya. Ini bagi yang pernah ngambil Anajab, ini saya kira materi yang mungkin nanti tetap akan dipakai pas Anda kerja, teman-teman. Ya, antara job desk sama job space. Kalau misalnya teman-teman mau bikin job desk sama job space, yang pertama dulu harus dibikin desain kerjanya dulu. Desain kerja itu adalah penentuan jabatan-jabatan atau penentuan bagian-bagian di sebuah perusahaan atau organisasi.
coffee shop misalnya. Untuk menjalankan sebuah coffee shop perlu apa aja ya? Oh, perlu barista. Oh, perlu koki misalnya. Oh, perlu waitress misalnya. Perlu kasir nggak? Oh, mungkin perlu misalnya. Terus perlu satpam nggak misalnya? Mungkin perlu misalnya. Nah, itu desain kerja. Kalau sudah, baru yang masing-masing profesi ini dibuat job desk-nya sama job space-nya. Nah, besok, next time ya, kalau benar-benar nanti diterapkan di perusahaan, job desk yang Anda bikin ini nanti akan diterapkan di Aren Coffee. Itu di situasi yang sebenarnya. Kalau yang saya lihat intervensinya, coba Mas Daner bisa di scroll ke bawah. Ya, ini mungkin agak ya, istilahnya mohon maaf agak kurang nyambung ya dengan dengan akar masalahnya ya. Kalau misalnya mungkin fokusnya job desk aja sih. Karena dari job desk di situ sebenarnya sudah ada arahan untuk koordinasinya dengan siapa dan sebagainya. Ya, nanti bisa dicek di aja di video saya yang di grup ya, yang di grup intervensi itu saya share mengenai job desk sama job space videonya, bisa dibaca, bisa disaksikan, nanti bisa diterapkan di kelompok 2 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Silakan. Tidak, Pak. Atau ada kelompok 3 yang mau menanyakan dulu? Oke, jadi mungkin intinya gini sih, teman-teman. Setiap perusahaan, setiap organisasi itu punya problem ya, punya masalah. Cuma penting tidaknya sebuah masalah, kita lihat dulu dampaknya. Dampaknya apa untuk perusahaan? Dampaknya apa untuk organisasi? Kalau tidak terlalu berdampak, kita mungkin bisa fokus menyelesaikan masalah yang lain dulu. Tapi kalau misalnya berdampak ke tujuan-tujuan organisasi, itu yang harus segera kita intervensi, harus segera kita benahi. Ya, ini wawasannya seperti ini ya, secara umumnya seperti itu. Begitu? Oke, terima kasih untuk kelompok 2, Mas Danar dan kawan-kawan. Kita lanjut ke kelompok 3, kelompoknya Mas Eko Gandhi. Mungkin bisa coba di-share dulu ya. Monggo. Baik, Pak. Saya share ya, Pak. Izin, Pak. Monggo, Mas Eko. Sudah terlihat ya, Pak? Oke, baik. Oke, sebelumnya makasih buat Pak Fahmi sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari intervensi kami juga ya untuk lokasinya. Oke, nah sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, lokasi yang kami pilih yaitu Olive Geprek Express. Kami beranggotakan 8 orang, semuanya saling berkontribusi dengan porsinya masing-masing dan tentunya kita saling bekerja sama. Oke, mungkin langsung aja ya karena waktunya terbatas. Oke, yang pertama itu ada profil perusahaan. Mungkin di profil perusahaan dari Mas Andika bisa membacakan terkait hasilnya. Silakan. Oke, karena mungkin dari Mas Andikanya sedang gangguan ya, saya bacakan saja ya Pak. Monggo, silakan. Baik, oke. Nah, untuk profil perusahaannya, nama perusahaannya atau nama bisnisnya yaitu Olive Geprek Express, tahun berdirinya tahun 2018 dan pendirinya itu Bu Elita Andriani. Untuk jenis perusahaannya ini bidang kuliner ya. Lokasinya ini ada di Jalan Suparjo, Sidoluhur, Kecamatan Godean, Yogyakarta. Untuk jumlah karyawannya ada 3, itu sudah termasuk dari ownernya sendiri. Oke, nah untuk lokasinya bisa dilihat ya di bagian pojok kanan bawah ini ya, ada lokasi dan ada menu yang mereka sediakan. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekilas juga tentang Olive Geprek Express ya, yaitu perusahaan waralaba makanan seperti yang tadi sudah dikatakan juga ya. Ini sebenarnya untuk bisnisnya ini lebih ke franchise Pak. Perusahaan aslinya ini ada di Surakarta ya, Solo, tetapi sudah banyak juga franchise-nya di
apa namanya di Yogyakarta, dan untuk franchise-nya ini ada dua apa namanya dua tipe, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, itu berbeda-beda. Nah, kebetulan untuk yang kami pilih ini lokasinya ini franchise dengan yang tipe yang lebih kecil, yaitu yang 15 juta itu. Kemudian untuk inovasi menunya ini ada 3 ya, yaitu ada geprek lombok hijau, geprek pedas level 1, 2, 3, dan geprek mozzarella. Untuk harganya juga bervariasi Bapak, ada 12 sampai 22.000. Untuk apa namanya jam bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke, setelah kami melakukan apa namanya observasi dan interview juga dengan beberapa karyawan dan ownernya sendiri, itu kami mendapatkan beberapa permasalahannya yang bisa kami tarik kesimpulannya, yaitu yang pertama ada masalah pemasaran, yaitu pemasaran yang tidak efektif menyebabkan tingkat penjualan menurun. Akibatnya Olive Geprek Express ini mengalami sepi pengunjung setiap harinya. Kemudian yang kedua ada permasalahan, yaitu pelayanan yang kurang yang diberikan oleh karyawan dari Olive Geprek Express sendiri. Kemudian yang ketiga ada lokasi usaha yang tidak strategis. Yang keempat adanya persaingan yang ketat antar outlet. Kemudian untuk akar permasalahan dari permasalahan yang kami temui, kami tarik tarik ke atas lagi menjadi satu permasalahan, yaitu akar permasalahan, yaitu kami menyimpulkan dari hasil yang kami temukan, yaitu akar permasalahannya manajemen human resource business partner. Oke, nah di sini bisa dilihat ya, seperti yang tadi saya katakan juga ada triggernya, yaitu pelayanan yang tidak ramah, pemasaran yang kurang efektif, lokasi yang kurang strategis, dan adanya kompetitor sejenis. Kemudian di pelayanan yang tidak ramah ini, kenapa sih bisa terjadi pelayanan yang tidak ramah? Karena berdasarkan observasi dan interview kami, itu kami menemukan seperti kayak penyajian yang kurang yang lama ya, yang cukup lama oleh dari karyawannya. Kemudian ketika ada konsumen datang, itu karyawannya atau yang menjaga itu tidak menyapa konsumen. Jadi dia kayak hanya diam menunggu dari konsumennya yang memesan terlebih dahulu. Kemudian ada kurang responsif ketika meminta bantuan, karena yang saya lihat ya, karena kami sempat juga makan di sana, ketika kami membutuh bantuan itu kami sudah panggil beberapa kali, tapi terlihat karyawannya itu kurang kurang responsif gitu Bapak. Kemudian ada pemasaran yang kurang efektif. Nah ini kenapa sih bisa terjadi, yaitu yang hasil interview kami itu dari ownernya ini kurang memahami target pasar. Kemudian tidak bekerja sama dengan jasa antar makan online seperti baik itu Shopee Food atau GrabFood atau Gojek mungkin ya. Kemudian ada tidak konsisten dalam melakukan kampanye pemasaran digital. Sedangkan untuk pemasaran digital sendiri kan sangat berperan atau berdampak besar ya ketika suatu bisnis dipasarkan secara digital. Untuk IG-nya itu sudah ada, cuman untuk update yang terakhir itu bisa dikatakan sudah sangat lama ya, yaitu awal tahun 2021 kemarin. Jadi sangat sayang sekali tidak dimanfaatkan untuk pemasaran secara digital ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu lokasi yang kurang strategis, yaitu sebelum memilih lokasi itu ternyata si owner ini tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu, sehingga tempatnya ini kurang strategis, kurang ramainya aktivitas warga. Kemudian adanya kompetitor sejenisnya. Hal lain juga untuk geprek atau untuk makanan sendiri itu sudah ada beberapa ya di sana yang juga sama, dan itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kemudian intervensi yang kami berikan itu human process and strategies intervention, yaitu sebuah intervensi yang berfokus pada karyawan dalam perusahaan serta pengembangan bisnisnya, di mana karyawan terkait dengan hubungan dan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu kami merancang secara khusus program-program yang dapat dijalankan agar perubahan internal organisasi dapat terorganisir. Contohnya itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seorang karyawan harusnya diberikan training yang berkaitan dengan standar operasional ketika melayani itu seperti apa, mulai dari sikapnya, dari menyambut konsumen, itu sangat penting sekali. Kemudian penting juga seorang pelayan atau diberikan training service excellence atau pelayanan prima, di mana dapat diartikan sebagai melayani lebih dari yang diharapkan dengan memberi perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kuantitas, kualitas, biaya, dan proses kepuasan pada konsumen.
Sedangkan untuk lingkup bisnisnya, owner agar dapat memperbaiki strategi bisnisnya sehingga nantinya dapat berkembang. Contohnya yaitu permasalahan di atas berkaitan dengan pemasaran yang kurang efektif dan lokasi usaha yang tidak strategis, serta adanya persaingan kompetitor sejenis. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan pemasaran melalui media digital dengan memanfaatkan Instagram ataupun media digital lainnya sehingga bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Kemudian memberikan kayak promo, diskon, cashback itu kan juga bisa salah satu cara untuk menarik konsumen juga. Kemudian melakukan kerjasama ya tentunya dengan Gojek, Grab ataupun Shopee Food ini juga salah satu penunjang untuk memperluas atau mengembangkan bisnisnya sendiri. Oke, mungkin itu sih Pak dari kelompok kami, dari kelompok 3. Sekian saya ucapkan, terima kasih Bapak. Oke, makasih Mas Eko. Oke, nah ini mungkin hampir sama ya, selain untuk bidang organisasinya ya. Ini food and beverage ya, makanan minuman. Jadi biasanya orang selalu punya ukuran ketika mendatangi suatu tempat makan, entah itu kafe, entah itu restoran. Bisa karena makanannya, bisa karena pelayanannya, bisa karena mungkin tempatnya yang bagus, yang Instagramable misalnya, atau mungkin lebih ke diskonnya misalnya. Nah, artinya gini, kita ya itu tadi sih, kita perlu melihat dulu sih, ini yang menjadi apa, yang menjadi outputnya nih apa, kemudian apakah ada indikator khusus atau mungkin tujuan khusus dari si owner, dari si pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi ini. Kemudian kalau misalnya sudah menentukan output atau tujuannya, baru dilihat ada masalah atau enggak. Nah, saya mungkin lebih tertarik ke itu ya, ke cara kelompok 3 untuk untuk menggambarkan masalah-masalah yang terjadi ya. Saya pengen ke itu Mas Gandhi, yang slide ke-4 atau ke-5 ya, yang cabang-cabang itu ya. Nah, stop. Ini Bapak. Oke, jadi gini teman-teman, untuk mengetahui ada tidaknya suatu permasalahan di sebuah perusahaan, kemarin kalau nggak salah di pertemuan ke-4 atau ke-5, saya membagikan 6box ya. 6box itu adalah alat atau mungkin semacam alat untuk melihat indikator-indikator mana, aspek-aspek mana dari sebuah perusahaan atau organisasi yang bisa menjadi penyebab suatu masalah utama. Nah, kalau dari kelompok 3, ini kan sudah menggambarkan ada 4 ya, istilahnya akar atau mungkin penyebab suatu masalah ya. Ada pelayanan yang tidak ramah, ada pemasaran yang kurang efektif, ada lokasi yang kurang strategis, dan adanya kompetitor sejenis. Nah, dalam berjalannya sebuah usaha atau organisasi, tentu butuh banyak kerjasama dari berbagai pihak. Ya, cuma ketika kita orang psikologi, kita ranahnya ke pengembangan SDM atau karyawan, berarti kita fokusnya hanya ke ranahnya SDM. Nah, kalau misalnya sudah diketahui apa yang menjadi masalah dari sebuah perusahaan, kita perlu menentukan mana penyebab suatu masalah yang dianggap paling memengaruhi tujuan. Nah, kalau misalnya dari pelayanan yang tidak ramah, pemasaran yang kurang efektif, lokasi sama kompetitor, ini cenderung yang mana? Kelompok 3. Kira-kira yang paling memengaruhi output-nya Olive ini yang mana dulu? Monggo, silakan. Baik Pak. Nah, mungkin kalau secara bisnis itu lokasi yang kurang strategis itu sangat mempengaruhi Bapak, termasuk pemasaran juga itu sangat berpengaruh Bapak. Tetapi kalau melihat dari kepuasan konsumen itu pelayanan itu yang nomor 1 gitu Bapak. Jadi di sini itu tergantung ini lihatnya dari sisi yang kemana gitu Bapak. Ya itu, soalnya kita patokan dulu sama omset ya biasanya ya. Ketika ada informasi bahwa omset dari Olive Geprek Chicken ini mengalami penurunan ya dari minggu ke minggu. Biasanya Mas gini, kalau untuk ukuran sebuah usaha itu ada yang per bulan, ada yang per minggu, ada yang per hari. Kalau semakin banyak orang beli atau mungkin kebutuhan itu semakin dasar, biasanya ukurannya harian. Kayak minimarket,
Kayak misalnya warung makan seperti ini, restoran itu biasanya ukurannya harian. Ada standar tertentu. Dia harus mencapai berapa duit ya untuk tujuan atau mungkin target hariannya. Kalau misalnya ada fluktuasi atau mengalami penurunan atau misalnya ya ada ukuran omset, ada ukuran produk ya biasanya ya. Ada beberapa tempat usaha itu fokusnya ke produk yang terbeli. Kalau misalnya di satu toko, satu restoran tidak hanya menjual satu produk misalnya, ada banyak produknya. Nah, ini nanti diidentifikasi lagi. Kalau misalnya memang pelayanan yang menjadi fokus dari kelompok 3 ini, dipastikan apakah ini yang membuat sampai akhirnya omsetnya menjadi turun, atau lebih cenderung ke pemasaran yang kurang efektif. Kalau misalnya pemasaran yang kurang efektif, berarti aspek-aspek yang lain itu tentu sudah bagus dong. Ya, berarti makanannya udah enak, pelayanan udah bagus, tempatnya udah keren nih, udah strategis misalnya, cuma kurang promosi aja. Nah, kalau misalnya penyebabnya kurang promosi, kurang efektif marketingnya, ini apanya yang salah? Orangnya yang kurang memiliki kompetensi sebagai seorang marketing, atau yang kedua, sarana peralatan, fasilitas kurang menunjang untuk promosi, atau tidak ada orang yang fokus di bagian marketing. Itu yang nanti akan beda lagi intervensinya. Nah, ini teman-teman, besok kalau misalnya Anda kerja di konsultan, di semacam biro psikologi yang menangani pengembangan organisasi, sebenarnya kita bisa memberikan beberapa intervensi ya dalam satu kali proyek. Ya, cuma biasanya beberapa perusahaan itu meminta intervensi yang diprioritaskan dulu, yang kira-kira terjangkau secara budget, terjangkau secara kompetensi. Kalau misalnya duitnya perusahaan banyak, ya sudah pasti mungkin teman-teman akan menggarap semuanya gitu loh. Karena untuk membenahi suatu organisasi tentu juga nggak hanya dibutuhkan di satu aspek saja ya. Kalau misalnya, mohon maaf, akan nyambung ke Mas Eko ya di HMPS misalnya, untuk mencapai event, mencapai target, mencapai proker tertentu, tentu banyak aspek yang perlu diperlukan kan. SDM-nya siap nggak? Orang-orang yang jadi pengurus punya kompetensi nggak? Punya komitmen nggak? Atau punya istilahnya punya kualifikasi yang sesuai atau enggak untuk mencapai targetnya organisasi. Yang kedua, dari sarana prasarananya gimana misalnya. Terus yang ketiga, mohon maaf, sebagai leader, sebagai pimpinan, Mas Eko dulu misalnya melakukan melakukan sosialisasi enggak terkait dengan tujuan atau targetnya dari AMPS. Yang keempat, visinya jalan enggak? Ada enggak bentuknya? Nah, artinya dari beberapa aspek ini perlu semuanya kan, Mas? Iya, Pak. Ya, artinya ya visinya harus ada, sebagai pimpinan, sebagai leader juga mengarahkan bawahannya untuk mencapai visi. Terus secara kompetensi SDM-nya gimana nih? Sudah cukup kompeten atau belum misalnya. Terus yang keempat, pembagian kerjanya gimana? Job desk-nya seperti apa? Nah, banyak ya yang harus digarapkan kayak gitu kan. Nah, dari situ dilihat kira-kira dari masalah yang muncul, output yang muncul di suatu organisasi itu ditarik bawah. Ya, ditarik ke bawah kira-kira fokusnya lebih kemana nih? Nah, kalau dari kelompok 3 nih cenderung yang mana, Mas? Ke pelayanan berarti ya? Iya, pelayanan, Bapak. Ke pelayanan. Iya. Oke, kalau misalnya ke pelayanan, ini bisa diturunkan lagi ke bawah. Yang dimasalahkan soal pelayanan, ini sudah ada ya nih ya? Seperti apa? Oh, kurang responsif, tidak menyapa konsumen, atau penyajian yang lama. Nah, ini masih di bawah lagi, Mas, Mbak. Ya, masih ditarik bawah lagi. Kenapa kok bisa nggak ramah pelayanannya? Pertama, orangnya. Orang yang jabat atau mungkin orang yang bertugas di situ sesuai nggak dengan kualifikasinya? Sesuai nggak dengan kompetensinya misalnya? Terus yang kedua, secara masalah pribadi gimana? Tentang kepribadiannya gimana? Karakternya. Itu juga pasti pengaruh di situ. Yang ketiga, mungkin dari hal peralatan. Menunjang nggak untuk bisa melayani dengan konsumen? Nah, baru kemudian ditarik garis lurus lagi, kira-kira intervensinya apa? Nah, itu sih, Mas. Makanya kan ketika menyebutkan kita ke restoran deh ya, ke kafe, lihat, ini kok nggak ramah sih, kok jutek sih.
kan penyebabnya bisa macam-macam ya. Mungkin orangnya habis diputusin pacarnya, jadi jutek nih. Terus mungkin yang kedua, memang orangnya seperti ini karakternya. Atau yang ketiga misalnya, ada apa lagi misalnya. Nah, artinya kita jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ini anu aja ya, kita buka wawasan deh. Ini bagi yang sering nongkrong, bagi yang sering di restoran, saya juga kadang makan di restoran, makan di kafe, kadang lama misalnya, nggak nyampe-nyampe nih, udah pesen, udah 10 menit, udah 10 jam nggak nyampe-nyampe, bisa macam-macam kan penyebabnya kan. Nah, kayak Iya. gitu. Berarti kira-kira kalau misalnya pelayanan itu ramah, intervensinya apa kira-kira? Oke. Nah, ketika pelayanan tidak ramah itu mungkin kami lebih ke human process intervention, Bapak. Ini, Bapak, yang di sini. Intervensi yang berfokus pada karyawan, Bapak. Jadi pemberian seperti training gitu, Bapak, untuk baik itu SOP-nya, baik secara pelayanan gitu kan penting juga, Bapak, attitude-nya, bagaimana cara menghadapi konsumen itu perlu sih, Bapak, menurut saya, Bapak, karena memang harus satu gitu, Bapak, harus sama gitu, baik itu yang karyawan satu dengan karyawan yang lainnya gitu harus sama gitu, Bapak. Oke, berarti fokusnya ke pelatihan ya. Iya, training. Oke, training. Nah, ini intervensi yang diberikan oleh kelompok 3. Jadi gini sih teman-teman, kalau misalnya ini mungkin sambil kita ngawang-ngawang besok ya, hendak kerja ya di perusahaan ya. Memang kalau misalnya kita kerja di perusahaan, itu kan harapannya kita bekerja sesuai dengan job desk. Ya, artinya kalau misalnya kita sudah menuju ke posisi tertentu, pengen ngelamar bagian admin, pengen ngelamar bagian HRD, pengen ngelamar bagian marketing. Secara kompetensi, secara kualifikasi, harusnya kita sudah sesuai. Ya, paling tidak mendekati sesuai dengan jabatan tadi. Nah, beda cerita kalau misalnya gini, teman-teman Mas Gandhi. Kalau misalnya kita ngasih pelatihan ke orang, tetapi dasarnya orang itu memang nggak punya kompetensi di bidang itu yang nanti akan menjadi PR lagi, Mas. Ini yang saya kira dari awal juga perlu ditentukan dulu. Istilahnya secara penempatan, secara rekrutmen. Nah ini kalau misalnya kita ngomong rekrutmen, mungkin kemarin banyak ya yang di semester genap ngambil rekrutmen ya. Konsepnya rekrutmen di psikologi itu kan kita nyari orang yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya kan. Jangan sampai misalnya Mas Gandhi punya kompetensi kerja di bagian admin, dia mungkin lebih tipikalnya introvert, lebih tipikal kerja di balik komputer, ditempatkan di lapangan, suruh nyari orang, suruh promosi dari pintu ke pintu, ambiar mungkin nanti kerjaannya, karena nggak sesuai. Ini bagi yang mungkin masih muda ya, usia 20, usia 21, ini proses mencari passion ya. Ini saya kira banyak besok, ini kan sekarang yang P3 ya, ini kan satu klubnya Mas Gandhi pada ngambil P3 ya. Iya, Bapak. Mungkin banyak nanti yang P3-nya klinis, skripsinya PIO itu juga banyak nanti. Ya. Yang P3-nya PIO tiba-tiba beralih ke klinis, seminari skripsinya itu juga banyak. Artinya memang ini masih proses untuk mencari passion ya. Anda masih mencari peminatan, mau arahnya kemana. Bisa jadi besok banyak kok yang skripsinya klinis, fokusnya ke klinis, ke sizoid, ke schizofrenia misalnya, ke bulimia nervosa misalnya, tapi kerjanya bagian HRD. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena passion akan muncul seiring waktu berjalan. Ya, ini yang nanti mungkin perlu dipastikan, ditambahkan keterangan ya saya kira ya. Karena kalau misalnya kita ngasih pelatihan ke pelayan, ya dipastikan bahwa secara kompetensi mereka sudah cukup sesuai. Ya, jangan sampai secara karakter dia nggak cocok kerja di seperti itu, mau dipaksakan seperti apa, mungkin butuh proses yang lama ya. Karena ketika pelayanan nggak ramah ini kan bisa macam-macam kan nanti kan penyebabnya. Bisa jadinya lebih ke konseling nanti, atau memang secara kompetensinya kurang, atau mungkin apa dan sebagainya. Oke, gitu. Yang kelompok 3 ini mungkin alurnya lebih terstruktur ya. Ini artinya nanti fokusnya ke satu bidang dulu saja. Kalau dianggap pelayanan yang tidak ramah, ya sudah. Ini yang dibenahi dulu. Nanti yang lain itu menyusul. Biasanya tergantung budget, tergantung uangnya. Kalau perusahaan punya uangnya, ya nanti akan lanjut menggarap sistem pemasaran,
kalau tentang lokasi sama kompetitor ini bukan ranah kita ya, Hmm. bukan urusan kita sebagai orang psikologi. Mungkin kalau misalnya lokasi strategis, kita bisa ngambil mata kuliah perilaku konsumen. Karena di perilaku konsumen itu juga ada unsur atau mungkin ada beberapa materi mengenai demografik, ya. Artinya kalau misalnya mau mendirikan sebuah usaha, itu juga perlu melihat demografi karyawan, demografi masyarakat sekitar. Jangan sampai kita, contohnya gini sih, ya jangan sampai kita bikin Starbucks dibangunnya di daerah Banguntapan misalnya di Bantul, nggak laku dia, karena orang-orang cenderung minum kopi di warung kopi, nggak di Starbucks. Kalau kita bikin Starbucks di Storan atau di Gejayan mungkin cocok. Nah kayak gitu sih semuanya ya. Oke, gitu aja saya kira untuk kelompok 2, kelompok 3. Jadi konsepnya seperti ini ya, kita belajar intervensi organisasi. Ini saya kira kalau mau belajar lebih lanjut, ya Anda saya kira harus coba untuk magang kerja dulu. Ini besok kalau sambil skripsi, mungkin nyambil kerja ya. Karena Ya, Pak. sekalian skripsi, sekalian fokusnya tidak hanya untuk mencari pemasukan, nambah pemasukan, tapi juga fokus untuk belajar tentang dunia kerja. Dicoba dulu aja, sebulan, 2 bulan, nggak suka, coba cari terus, cari lagi. Ya. Gitu aja saya kira, ya, untuk kelompok 2, kelompok 3, terima kasih. Ini nanti saya minta tolong kelompok 2 sama kelompok 3 untuk materinya bisa di-share ke ke grup ya, biar bisa dibaca oleh semuanya. Terus bagi teman-teman di luar kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini, mungkin sambil di screenshot ya buat arsip, buat cadangan. Kalau misalnya nanti kalau saya absen belum masuk ya, nanti bisa dibuat untuk buktinya ya, karena mungkin di sini saya lihat ada yang keluar masuk ya tadi ya. Oke, gitu aja mungkin saya kira teman-teman untuk pagi hari ini. Tetap semangat ya, tetap berproses ya. Ini nanti tinggal dikumpulkan saja di UAS, nanti masing-masing kelompok bisa koordinasi lagi ya untuk membenahi kegiatan ini ya. Oke, gitu aja saya kira. Terima kasih matur nuwun semuanya. Salam sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Ini saya rekam, nanti saya bagikan ke grup ya. Baik, Pak. Oke, matur nuwun.